Kalian sadar gak sih, kaum Tenryubito di One Piece itu selalu menganggap diri mereka adalah dewa pencipta dunia. Mereka bisa bertindak semena-mena, menginjak-injak manusia, bahkan gak mau menghirup udara yang sama dengan rakyat jelata. Tapi anehnya, kenapa kelompok yang katanya dewa ini justru ketakutan setengah mati saat mendengar nama sosok dewa yang asli? Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Selama ratusan tahun, pemerintah dunia mati-matian menghapus sejarah tentang Dewa Matahari, alias Sun God Nika, Dewa Hujan, dan dewa-dewa kuno lainnya dari buku sejarah. Bahkan siapapun yang berani membahasnya bakal langsung di-buster call atau dilenyapkan dari peta. Pertanyaannya, kalau Tenryubito merasa posisi mereka absolut, kenapa mereka harus separanoid itu? Jawabannya ada pada teori konspirasi terbesar di era kekosongan. Teori pertama berkaitan dengan legitimasi kekuasaan. Tenryubito itu sebenarnya tahu kalau status dewa mereka adalah palsu. Mereka hanyalah keturunan dari 20 raja manusia biasa yang mengudeta kerajaan kuno 800 tahun lalu. Nah, dalam ingatan turun-temurun keluarga mereka, ada satu ketakutan kolektif, yaitu kembalinya sosok pembebas yang memiliki kekuatan setingkat dewa nyata seperti Nika. Begitu Luffy membangkitkan kekuatan Gear 5, itu bukan cuma sekedar ancaman fisik bagi mereka, tapi runtuhnya kebohongan besar yang mereka bangun selama berabad-abad. Ketika dewa yang asli datang, otomatis status dewa palsu mereka akan langsung hancur di mata dunia. Masuk ke teori yang lebih dalam. Kekuatan para dewa kuno ini diyakini terhubung langsung dengan ancient weapons atau senjata kuno. Kita tahu kalau Tenryubito bersembunyi di atas Red Line di tanah suci Marijua, karena mereka merasa tempat itu nggak tersentuh. Tapi coba pikir, kekuatan dewa seperti Nika atau Dewa Hujan punya kemampuan memanipulasi alam dalam skala masif. Para leluhur Tenryubito sadar kalau kemarahan para dewa ini bisa memicu bencana alam global yang sanggup meruntuhkan struktur Red Line itu sendiri. Jadi, ketakutan mereka itu sangat logis. Mereka takut kehilangan tempat tinggal mewah dan kenyamanan absolut mereka kalau ramalan kehancuran Marijua benar-benar terjadi. Selain itu, sejarah mencatat kalau penyandang nama Di sering disebut sebagai musuh alami para dewa. Dewa di sini merujuk kepada Tenryubito. Mengapa disebut musuh alami? Karena para penyandang nama Di inilah yang mewarisi kehendak dan semangat dari para dewa kuno yang asli untuk membawa fajar baru atau The Dawn. Ini alasan kenapa Imusama dan Gorosei langsung ketar-ketir setiap kali ada penyandang nama Di yang mulai membuat kekacauan di era baru ini. Kesimpulannya, Tenryubito itu bukan takut sama fisiknya, tapi mereka takut pada kebenaran sejarah dan hilangnya kekuasaan absolut mereka. Nah, kalau menurut kalian sendiri, siapa nih sosok dewa kuno selain Nika yang bakal bikin Tenryubito gemetaran? Coba tulis teori kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan follow untuk teori One Piece seru lainnya.